warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imela Lubis dalam podcast Arsipku. Nah, sahabat Arsip, pada hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu Ketua Asosiasi Guru Sejarah Sumatera Selatan dengan Ibu Ferelia Eka Putri SPD MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Mela. Nah, sahabat Arsip, pada hari ini kebetulan kita lagi pembukaan pameran di Museum Akagani dengan tema membangkitkan rasa nasionalisme dan patriotisme para generasi muda melalui pameran foto dan arsip tentang perang 5 hari 5 malam, yaitu pada tanggal 1 sampai 5 Januari 1947. Nah, sahabat Arsip, langsung saja nih kita berbincang-bincang dengan Ibu Ferelia. Ini panggilannya Ibu Ferelia. Ibu Puput biasa dipanggil Ibu anak-anak. Puput. Miss Puput sih biasanya. Kalau anak-anak, alhamdulillah sehat baik. ya Miss ya, ceria sekali hari ini. Iya, Mbak Mela juga cantik banget. Oke, nih ngomong-ngomong nih, Miss sebagai Ketua Asosiasi Guru Sejarah Sumatera Selatan. Iya. Sudah berapa lama nih Miss sebagai Ketua Asosiasi ini? Alhamdulillah ini baru dilantik bulan September 2024 kemarin. Jadi dapat amanah, alhamdulillah meneruskan perjuangan. Sebelumnya ada ketua legend kita itu Ibu Mary Hamraini, beliau sudah berapa periode, 2 periode, lalu digantikan oleh saya karena beliau purna bakti. Lalu regenerasi ke saya sendiri, sesama guru sejarah karena Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Tapi kita untuk Provinsi Sumatera Selatan. Untuk Provinsi Sumatera Selatan. Iya. Berarti ini se-Indonesia ada Asosiasi Guru Sejarah ini. Benar ya, sekali. Kita ada Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, ini pusatnya Mas Presidennya, kita manggilnya Presiden Aksi ya di Jakarta, Mas Umar Diansah, Dr. Sumar Diansah. Beliau juga banyak jabatan strategis lainnya, nggak cuma jadi Presiden Aksi, tapi juga menjadi bagian dari PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan banyak sih sepertinya apa ya, bisa dibilang peranan beliau dalam menghidupkan dunia pendidikan, khususnya untuk sejarah. Iya. Berarti ini untuk Asosiasi Guru Sejarah di Sumatera Selatan ini terbilang aktif atau ada beberapa bulan tiap bulannya atau alhamdulillah kegiatannya seperti apa? Iya. Insya Allah kita aktif sejak awal pendidikan saja itu kita sudah mulai minimal webinar ya. Jadi kita sebagai guru itu biasanya upgrading ilmu gitu kan ya, juga silaturahmi meski tidak jumpa kita bisa via Maya, katakanlah seperti ini podcast kita, ini terinspirasi nih podcast nih ya. Selama ini kita cenderung seminar dan webinar gitu kan ya, dimana yang menjadi narasumbernya orang-orang yang pencinta sejarah ataupun katakanlah guru itu sendiri. Aktif insya Allah. Dan selain aksi juga kita ada aksi Pali karena Sumatera Selatan kan ya, dan beberapa para NGMP kota maupun di kabupaten kota lainnya. Alhamdulillah aktif semuanya. Alhamdulillah aktif ya. Ini ngomong-ngomong nih Miss Puput. Iya. Miss Puput ini itu panggilan siswa. Iya benar. Saya guru kesayangan siswa ini sepertinya. Kayaknya Allah alam, amin tapi amin ya Allah alam. Karena memang pelajaran sejarah ini Mbak Mela emang ya as we know, kalau nggak pinter-pinter untuk treatment anak, model pembelajarannya, medianya, ya ngantuk ya. Mungkin Mbak Mela ingat zaman SMA-nya gitu kan ya. Kalau nggak jago, itu kenapa saya pikir fungsi museum hari ini kenapa bisa jumpa hari ini ya. Itu tadi mengajak anak melihat langsung itu ada manfaat batiniah ya, beda rasanya dibanding hanya lihat buku atau scroll ya. Kids zaman now tuh kan ya, mereka cenderung scroll. Mereka kan terasa beda ketika melihat benda aslinya atau replikanya atau bahkan foto-fotonya langsung ke tempatnya ya. Itu ada mental effect ya, ada pengalaman mentalnya berbeda. Benar sekali. Pengalaman saya waktu kecil dulu ini, kalau kita pelajaran sejarah itu menghafal. Iya. Apakah di zaman sekarang masih seperti itu atau udah berbeda ya? Kalau bisa dibilang menghafal itu adalah metode tertua ya, salah satunya para penghafal, dan
masih bisa dibilang masih ada menghafal, tapi Karena, tidak yang monoton barangkali ya. Barangkali ingat masa kecil dulu hampir hafal semua pahlawan nasional. Benar. Karena kita memang diwajibkan untuk menghafal pahlawan tersebut. Benar. Itu kadang-kadang yang buat kita agak katakanlah agak bertaktik bagaimana memasukkan informasi yang kedaerahan, karena untuk kurikulum sendiri kan materi kedaerahannya agak sempit. Jadi sementara guru harus berpacu dengan waktu jam mengajar para guru ini yang ada katakanlah kejar-kejar sama materi. Nah, kurikulum merdeka yang sekarang disempurnakan katakanlah dengan adanya kurikulum deep learning dan lain sebagainya ini itu memang membuat guru ya terasa lebih leluasa bagaimana bentuk siswa yang cocok, seperti apa medianya, seperti apa modelnya, guru diberikan keleluasaan. Dan alhamdulillah materi-materi yang dulu dirasa susah untuk disisipkan, yang tidak tertulis secara katakanlah dalam kurikulum nasional, itu bisa dilakukan. Ini untuk closing nih, Miss. Iya. Bagaimana cara menumbuhkan atau memotivasi nih generasi muda kita sekarang untuk mempunyai jiwa patriotisme ataupun nasionalisme nih? Karena anak-anak muda zaman sekarang udah zamannya digitalisasi, gadget, kadang-kadang sejarah pun dikesampingkan. Sebenarnya itu jangan ya. Itu solusinya bagaimana nih, motivasinya? Teladan ya, itu nomor satu ya, teladan dari gurunya dulu deh. Karena kalau cuman ngomong saja kayaknya nggak, ya bagaimana mau siswa meneladani ya, dari gurunya memberikan bukti bahwa memang cinta dengan sejarah ini. Dan paling mudah adalah dari mereka mengenal dulu silsilah keluarga mereka. Ketika mereka mengenal keluarga mereka, oh ternyata ada dalam keluarga mereka tuh bagian dari pejuang gitu. Oh ternyata kakek nenekku ya. Kemudian itulah kenapa dalam pembelajaran tuh saya membawa mereka kontekstual. Jadi mereka mengalami sendiri apa peristiwa sejarah itu. Ternyata mereka bagian dari cucu jangan-jangan atau sekitar rumahnya. Itulah kenapa dalam pembelajaran sejarah cara saya membangun anak-anak untuk dapat mencintai sejarah, mengajak mereka melihat. Jikalau memang tempatnya agak jauh atau makan biaya, nah di sini teknologi berperan. Kita nggak bisa bilang kalau teknologi itu harus kita jauhin gitu ya. Justru kita harus bergandengan tangan gitu. Ada banyak sekali teknologi katakanlah visual museum, virtual museum gitu kan ya, yang bisa kita lakukan gitu. Karena memang pengalaman batinnya itu emang terasa beda. Dan yang ada di kota Palembang itu mau kita datengin, supaya feel-nya beda. Iya, benar sekali. Museum-museum itu didatengin, seperti itu kurang lebih. Iya, seperti ini kira-kira kayaknya banyak siswa-siswa itu ada. Siswa ibu juga. Benar, ada siswa SMA di sini. Oke, mungkin itu saja podcast kita pada hari ini buat Miss Pupu. Terima kasih, sama-sama Mbak Mela juga. Memang guru yang disayangi sama Amin, insya Allah. Ya, sehat selalu, sukses. Terima kasih, sama-sama Mbak Mela juga. Oke. Nah, sahabat Arsip, itu saja podcast kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di podcast berikutnya. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsipku. Salam arsip.